Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqnah Ibadallah. Di video kali ini nanti kita akan bahas materi kelas 10 yaitu tentang nilai mutlak mulai dari persamaan sampai pertidaksamaan. Akan kita ulas semua. Sebenarnya materi ini sudah pernah saya bahas di video yang pernah saya upload, namun karena ini pelajaran baru mungkin ada sedikit penyesuaian ya. Entah itu bentuk soal atau permasalahan yang belum muncul, nanti akan kita bahas lagi. Oke, sebelum masuk ke materi jangan lupa like dan subscribe-nya, lalu kalian nanti bisa komentar sebagai tanda hadir atau kehadiran kalian dan menyimak video ini. Oke, kita masuk ke materinya. Oke, kita masuk ke nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Gampangnya gini, kalau dalam konteks sehari-hari, kalau misalkan kalian lihat kompetisi olahraga ya, itu kan ada yang namanya wasit atau juri. Biasanya kan dalam peraturan itu tertulis jelas bahwa keputusan wasit tidak dapat diganggu gugat atau bersifat mutlak. Nah, itu artinya apa? Kalian mau nganggap itu keputusan benar ataupun salah dari wasit, ya karena sebagai manusia nggak ada yang nggak luput dari salah, itu harus kalian terima. Jadi menurut kalian, itu keputusannya salah, tapi tetap harus kalian terima, itu yang bersifat mutlak. Nah, gampangnya lagi mungkin nilai mutlak itu hampir sama kayak sifat cewek. Kenapa sifat cewek? Karena selalu benar. Dalam matematika mungkin kita artikan bahwa nilai selalu benar itu selalu positif gitu ya. Jadi nilai mutlak kalau dalam matematika itu nanti hasil akhirnya atau nilai akhirnya itu selalu positif ketika ketemu dengan mutlak. Nah, oke, kita coba bahas ya. Contohnya seperti ini, Contoh paling mudah, coba perhatikan di belakang ini. Perhatikan layar yang ada di belakang saya ini, kita masuk ke nilai mutlak. Nilai mutlak ya, jadi sebelum masuk ke nilai mungkin kita harus kenal dulu yang namanya tanda mutlak ya. Tanda mutlak itu biasanya ditandai dengan dua garis tegas seperti ini, lalu nanti di tengah-tengahnya ini berisikan persamaan, bisa nanti atau fungsi ya, bisa nanti bentuknya itu linear, bisa juga kuadrat, ataupun polinomial. Tapi yang akan kita bahas dua ini saja. Oke, tanda mutlak itu sendiri seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa dia nanti kalau misalnya kita punya suatu angka terus dimutrakkan, itu nilainya akan selalu positif ya. Jadi misalkan saya punya mutlak X, maka hasilnya ini nanti dia selalu positif. Kita ngomongin positifnya positif mutlak ya, bukan positif yang lain karena kita masih pandemi seperti ini ya. Oke, selalu positif. Jadi apapun bilangan yang ada di dalamnya, mau negatif mau positif, dia selalu menghasilkan bilangan yang positif. Jadi dari sini bisa kita simpulkan atau bisa kita definisikan. Jadi definisi nilai mutlak, maaf ya, ini saya lama banget nggak definisi nilai mutlak, lama nggak nulis pakai pen lagi ini. Jadi misalkan mutlak X itu akan bernilai X atau X-nya ini positif ya, ketika X-nya lebih dari 0. Jadi kalau yang di dalam sini lebih dari 0, otomatis dia jadinya X. Nah, lalu dia juga bisa menghasilkan min X. Nah, jadi kalau dalam X-nya ini nanti min X, ini untuk X yang kurang dari 0. Jadi, mutlak X itu sama dengan min X ketika yang di dalamnya itu ini, X-nya kurang dari 0. Nah, kenapa kok pakai min yang di sini? Biar nanti min ketemu min. Ya, X-nya nanti kan masukkan ke sini. Jadi min. Jadi ketemunya biar selalu positif. Sebenarnya masih ada satu lagi yang sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 itu ketika ya X-nya sama dengan 0. Jadi nilai X-nya ini nanti dia akan jadi 0 ketika X-nya sama dengan 0. Jadi definisinya itu ada 3. Ini yang penting. Jadi mutlak X itu bernilai X ketika X-nya lebih dari 0, bernilai min X ketika X kurang dari 0. Nah, gini, mungkin yang ini ya, yang apa namanya? Yang ini akan coba saya berikan contoh. Yang ini ya. Kalau kalian bingung akan saya berikan contoh. Bentar, contohnya saya ganti pennya dulu aja. Bentar ya. Oke. Yang ini nanti akan saya berikan contoh. Maksudnya apa tuh yang ini tadi itu? Jadi misalkan ya, saya ini contoh. Misalkan saya punya mutlak 3. Maka mutlak 3 ini nilainya adalah 3. Jadi tetap positif ya, karena dia positif. Nah, X yang di dalam ini 3 yang di dalam ini kan dianggap X. X-nya ini kan lebih dari 0, maka dia definisinya adalah X aja. Kayak ini. Nah, beda kalau misalkan di dalamnya itu min 2. Oh, ini tuh ternyata di dalam sini tuh X, tetap X ya, sama kayak ini. Nah, biar jadi dia positif, maka hasilnya harus min X. Maka min X-nya tadi berapa? Oh, min 2, maka min 2 seperti ini. Jadi min 2, maka hasilnya adalah 2. Itu maksudnya. Tapi jangan dibawa ribet ya. Pokoknya kalau misalnya dalam tanda mutlak itu ada negatif, jadi positif gitu aja. Gampangnya seperti itu. Dan nilai mutlak ini nanti bisa dioperasikan ya, dalam artian di dalam tanda mutlak ini nanti bisa ada operasi matematika. Contoh misalkan 3 min 2 mutlak. Nah, ini kan sama aja
mutlak 1, maka hasilnya 1. Itu sama aja. Bisa juga nanti min 2 ditambah 5 gini ya, mutlak. Nah, ini nanti sama dengan 3, sama dengan 3. Sama aja. Terus bisa juga nanti min 1 min 5 mutlak. Min 1 min 5 berapa? Min 6. Jadi jadinya adalah 6. Jadi semua nilai yang di situ ada tanda mutlaknya atau dimutlakan maka akan jadi positif. Itu dalam operasinya. Yang akan kita pelajari nanti kalau dalam bentuk persamaan. Kalau dalam bentuk persamaan. Jadi ini dulu yang penting. Definisi nilai mutlaknya kalian sudah dapat. Kita lanjutkan. Sebelum masuk ke persamaan, kalian harus kenal yang namanya dengan kesamaan dulu ya. Jadi ada kesamaan, ada persamaan, ada ketidaksamaan, ada pertidaksamaan. Yang akan kita bahas yang kesamaan dan persamaan terlebih dahulu. Coba perhatikan layar yang ada di belakang. Jadi kita masuk dulu ke kesamaan sebelum masuk ke persamaan. Kesamaan, apa bedanya kesamaan versus persamaan? Beda ya antara kesamaan versus persamaan itu. Gampangnya kalau misalnya saya kasih contoh tuh, kesamaan tuh gini, kesamaan tuh 5 sama dengan 10 dibagi 2. 3 itu sama dengan 9 dibagi 3. Ini namanya kesamaan. Jadi ya udah, kalian terima itu udah benar. Tapi kalau persamaan itu belum tentu benar. Karena apa? Karena persamaan ini masih kalimat terbuka yang nanti harus dicari dulu variabelnya yang memenuhi agar ketemu persamaannya. Tapi yang jelas antara kesamaan dan persamaan dipakai tanda sama dengan. Namanya aja kesamaan dan persamaan. Gitu ya. Jadi kalau persamaan itu misalnya kayak gini. X sama dengan 2. Nah, kita kan harus cari X-nya dulu. Atau misalnya 2X sama dengan 2. Kita kan belum tahu nih, ini bener nggak persamaannya. Apakah 2X itu sama dengan 2? Nah, maka kan kita harus cari dulu X-nya ini. Nah, gara-gara ada si X ini atau gara-gara ada variabel yang harus kita cari, maka dia disebut dengan persamaan. Gitu ya. Dan yang akan kita pelajari yang bentuk persamaan, bukan yang kesamaan. Gitu ya. Oke, kita akan masuk ke bentuk persamaan. Saya sih nyebutnya biasanya persamaan, tulisannya jelek. Persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak, atau biasanya saya singkat PLSPNM. Wah, panjang banget. Persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Yang nggak usah disingkat ya. Jadi ini persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Jadi yang akan kita pakai cuma satu variabel ya. Kalau nggak x tok ya y tok ya z tok dan seterusnya. Ingat ya, variabel dan kalian pelajari dulu waktu MTS ataupun SNJ. Oke, contohnya gini. Contohnya bentuk umumnya. Jadi misalkan saya punya mutlak x itu sama dengan c. Dengan c di sini adalah konstanta. Nah, apa itu konstanta? Konstanta itu angka yang berdiri sendiri. Kalau angkanya itu nanti gaduk sama variabel, itu namanya koefisien kalau dia di depannya ya. Jadi pokoknya aljabar SMP MTS itu jangan pernah dilupakan, kalian kok pakai lagi. Nah, sesuai dengan definisi tadi ya, bahwa nilai mutlak X sama dengan C itu bisa ada dua. Yang pertama, oke ini ya, seperti yang tadi, ada dua. Ada yang X dan ada yang MX, berarti nanti kita akan selesaikan dengan cara definisi aja. Sebenarnya gini nih, mungkin sebelum masuk ke cara yang pertama, saya akan menjelaskan bahwa persamaan nilai mutlak ini itu bisa diselesaikan menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah dengan definisi, yang kedua itu dengan kuadrat kedua ruas, terus yang ketiga pakai grafik. Tapi pakai grafik lama ya, nanti kalian harus gambar. Nah, yang akan kita pelajari mungkin cuma dua ini aja, definisi dan kuadrat kedua ruas. Kalau pakai definisi itu pakai yang tadi itu, yang ingat yang ini. Kalau mutlak X itu ada yang nilainya X untuk X lebih dari 0 sama min X untuk X yang kurang dari 0. Jadi ada dua definisi, yaitu definisi positif dan definisi negatif. Jadi ada dua ya. Makanya untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, ya bentuk yang ini nih, maka kita pakai definisinya dua juga gitu ya. Definisi positif sama definisi negatif. Definisi positif dulu. Definisi positif itu berarti C-nya kita anggap positif gitu aja. Udah dibiarkan, berarti hasilnya adalah X sama dengan C. Kalau definisi negatif, maka C-nya ini kita negatifkan aja, jadi X sama dengan min C. Jadi yang belakang itu tinggal kita taruh negatifnya. Oke, mungkin kalau kalian bingung, kita contohkan pakai angka. Misalkan
mutlak X sama dengan 3. Mutlak X sama dengan 3. Maka ada dua definisi, yaitu definisi positif dan definisi negatif. Definisi positif dulu, maka 3-nya ini kita biarkan atau biarkan menjadi positif, jadi X sama dengan 3. Kalau definisi negatif, 3-nya tinggal dimainkan, X sama dengan 3. Silahkan kalian cek, coba masukkan ke sini. Mutlak 3 ketemunya 3, mutlak min 3 juga ketemunya 3. Gampang, itu pakai definisi itu seperti itu. Bentuknya seperti itu, mudah ya. Jadi ada dua definisi, yaitu definisi positif dan definisi negatif. Oke, itu dulu. Oke, kita teruskan. Contoh yang lain dulu, contoh yang lain. Semakin banyak contoh, nanti semakin banyak permasalahan yang nanti harus kalian hadapi ya, berarti ya. Oke, mana ini pennya? Di sini. Oke, contoh yang lain, misalkan di sini ya. Tadi kan bentuk persamaannya gampang ya, bentuk persamaannya hanya X aja. Mungkin kita masuk ke, kalau yang dalamnya itu nanti ini apa? Kalau yang dalamnya seperti ini, AX plus B, nah, plus atau minus gitu ya, sama dengan C. Ini hampir sama dengan kayak ini tadi. Cuma di dalamnya ini persamaannya linear. Ini sebenarnya juga linear, jadi garis lurus doang. Caranya sama, tetap definisi positif atau definisi negatif. Jadi gampangannya nanti C-nya itu kalian rubah jadi C dan min C. Gitu aja. Contoh. Misalkan X min 1 sama dengan 2. Jadi X plus B ini itu nanti A sama B-nya yang menentuin soal ya. Angka gitu ya. Variabelnya kan X ini. X min 1 sama dengan 2, maka ada definisi positif dan definisi negatif. Definisi positif gimana? Mutlaknya kalian hilangkan, 2-nya ini tuliskan 2 saja. Nah, ini definisi positif, jadi 2-nya ini dianggap positif. Maka kalian selesaikan X min 1 sama dengan 2. Ingat ya ini ya, saya selalu menekankan bahwa pindah-pindah ruas ini ya, atau langkah-langkah seperti ini menyelesaikan suatu persamaan itu harus sudah lancar, karena di MTS dan SMP itu harusnya sudah. Jadi gampangnya min satunya ini pindah ke sana ya, min satunya pindah ke sana ya. Min satunya pindah ke sana jadi plus, jadi 2 tambah 1, atau ketemunya X nya sama dengan 3. Sebenarnya caranya nggak nyebutnya nggak pindah ruas seperti ini sih, harusnya gini di samping sini ya. X min 1 sama dengan 2, oh ini ada min 1, biar hilang saya plus 1, karena ruas kiri plus 1 maka ruas kanan harus plus 1 juga, maka ini habis jadinya X, yang ini ketemunya 3. Sebenarnya langkahnya seperti ini, cuman kita nyebutnya biasanya pindah ruas, tinggal pindah ruas, yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya perkalian jadi pembagian dan sebaliknya, gitu ya. Paham ya? Oke. Sengaja saya cepat karena kalau terlalu lama nanti videonya juga lama, semakin lama. Oke, definisi yang negatif berarti X min 1 sama dengan, nah 2-nya ini dirubah jadi apa? Jadi min 2. Nah, jadi min 2 ini. Ya. Jadi min 2, maka X min 1-nya pindah ke sana jadi plus 1, X sama dengan min 2 tambah 1, min 1. Jadi ternyata penyelesaian persamaan X min 1, mutlak X min 1 sama dengan 2 itu ada 2, yaitu 3 dan min 1, atau himpunan penyelesaian dia nulisnya biasanya HP kurung kurawal 3, min urut ya, dari yang paling kecil min 1,3. Ini adalah penyelesaiannya. Penyelesaian dari apa? Dari ini tadi. Penyelesaian dari ini tadi. Nah, yaitu bisa 3 dan bisa min 1. Kalian boleh cek kok ini, kalau nggak percaya kalian bisa cek nih. 3 dimasukin ke sini, min 1 masukin ke sini, apakah ketemunya nanti 2? Silahkan kalian bisa cek. Jadi gitu ya. Ini contoh yang persamaan linear satu variabel yang muat dengan mutlak. Jadi masih linear, X-nya pangkatnya 1. Oke, contoh lagi. Contoh lagi. Boleh contoh terus. Contoh lagi, misalkan 2x min 1 sama dengan 2. Atau yang gampang aja 2x min 1 sama dengan 5 gitu ya. 2x min 1 sama dengan 5. Nah, maka sama ada definisi positif dan definisi negatif ya. Ini masih linear ya, x-nya masih pangkat 1, jadi nggak masalah. Definisi positif berarti 5-nya kita anggap positif, jadi 2x min 1 sama dengan 5. Kalau definisi negatif, maka 5-nya kita rubah jadi min 5. Lalu kita selesaikan di sini dengan tadi persamaan tadi. Min 1-nya pindah ke sana jadi plus 1. Besok lama-kelamaan saya nggak akan nulis lagi plus 1 kayak gini, jadi langsung min 1 pindah sana jadi plus, jadinya 6. Biar kalian terbiasa gitu, nggak usah apa-apa ngitung, apa-apa dihitung. Semakin banyak yang kalian tulis tuh waktu kalian akan semakin kalau dalam ujian semakin habis gitu ya. Jadi 2x sama dengan 6. Nah,
Ini nih yang saya maksud nih. 2x sama dengan 6. Ini sebenarnya kalau mau pakai cara pindah ruas itu gampang. Oh, dia 2 kali x, berarti kalau pindah ke sana jadi bagikan perkalian. Jadi bagi. Tapi sebenarnya konsepnya seperti ini, saya udah ngasih tahu konsepnya ya. Ini kan ada 2. Kita kan mau nyari x toh. Nah, yang mau kita cari kan x aja. Berarti 2-nya ini harus hilang. Maka kedua ruas ini dibagi dengan 2 semua. Ini dibagi 2 ketemunya adalah gini kan. Yang ini bagi 2 gini. Ini habis ketemunya x, yang ini 3. Aslinya kayak gitu. Ini dengan pindah ruas itu jauh lebih mudah. Nah, jadi ini ono sing gampang, apa mau sing angel, gitu ya. Yang ini juga sama 2x min 5 pindah ke sana jadi min 5 plus 1. Jadi 2x sama dengan min 4, maka x. Nah, ini pindah ruas langsung ya, min 4 per 2. Kalau ketemunya adalah min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu min 2 dan 3. Nah, oke. Nih, contoh lagi. Sekarang contohnya agak beda. Jadi kalau sekarang mungkin ini kan tanda ruasnya cuma 1. Gimana kalau tanda ruasnya 2? Jadi seperti ini nanti. Contoh yang lain. Contoh. Misalkan nanti bentuknya di seperti ini, ax plus b sama dengan cx plus d. Nah, kalau bentuknya seperti ini, y. Caranya tetap sama kalau ketemu bentuk seperti ini gitu. Apa? Tetap yang didefinisikan salah satu ruas. Mau ambil ruas kanan ataupun ruas kiri. Kalau yang ini tadi kebetulan ruas yang diambil ruas kanan. Kenapa? Karena cuma angka ini ya, cuma angka. Kalau ini harus milih salah satu. Ya. Jadi yang kalian definisikan, atau maksudnya definisi itu yang kalian rubah jadi plus atau min gitu ya. Gampangnya gitu mungkin ya nyebutnya kita ya. Oke, kalau bentuk seperti ini nanti milih salah satu yang mau kalian definisikan, yang mana boleh yang depan, boleh yang belakang, ketemunya sama aja. Jadi silahkan nanti kalian coba. Yang jelas kita bahas dulu ya mungkin ya. Oke, kita lanjut di halaman baru saja. Bentuk ax plus b ya. Ini bisa plus bisa min. Maksudnya plus minus itu nanti salah satu aja, cx plus minus d ya. Bentuk seperti ini tuh nanti menyelesaikannya tetap sama, pakai definisi juga. Ini saya mungkin akan langsung berikan contoh dengan angka saja, karena kalau dengan aljabar ya sebenarnya tidak masalah sih, cuma nggak biar cepat aja. Contoh 2x min 1 atau 2x plus 1 sama dengan x min 1 ini ya, jangan x min 1 lah, yang lain lah ya. 2x plus 1 sama dengan x plus 4 gini ya. Oke, nah ya seperti ini. Oke, kalian milih mau definisikan yang depan apa mau yang belakang. Misalkan yang definisikan yang belakang aja Pak. Oke, kita definisikan yang ini. Berarti ini nanti definisinya ada 2. Yang pertama yang positif dan yang kedua yang negatif. Yang positif tetap x plus 4. Nah yang negatifnya ini dimasukkan ke semua. Jadi negatif dalam kurung x plus 4. Pak, kenapa kok pakai tanda kurung? Karena minnya itu milik semua. Nggak cuma milik x-nya doang, jadi milik semuanya. Jadi kalau ini dimasukkan ketemunya min x min 4. Jadi sama aja dikalikan masuk gitu ya. Karena kalau tanda atau angka di luar kurung itu sama aja kali kalau nggak ada tanda operasi plus atau min gitu ya. Ini ya, jadi misalkan min 2 kali x min 1. Nah, ini artinya kali. Min 2 dikali x dikali min 1. Beda hal dengan ini. 2 min 2 ditambah x plus 1. Nah, kalau ini tinggal dijumlahkan aja, nggak masalah. Oke, gitu ya. Berarti ini dikalikan masuk. Ini juga sama, dikalikan masuk, diminkan semua. Nah, terus gimana Pak? Nah, sekarang kita definisikan nih, definisi positifnya dan definisi negatifnya kita kerjakan di sini. Yang positif dulu berarti ini 2x-nya tetap ya, 2x plus 1 sama dengan positifnya tadi berapa? X plus 4. Ini ya. Oke. Ini ada 2 variabel, di sini ada x, di sini ada x, kumpulkan jadi 1. Nah, berarti x-nya ini pindah ke sana, jadi min x. Satunya ini pindah ke sana, jadi min 1. Jadi ini ketemunya 2x min xx, 4 min 1 ketemunya 3. Tuh, gampang loh. Jadi jadikan satu yang ada x-nya, yang angka sama angka, yang ada variabelnya sama variabelnya. Plus jadi min jadi plus. Gitu ya. Yang negatif, 2x plus 1 sama dengan min x min 4. Ini pindah sana, yang ini pindah sini. Jadi 2x min x pindah jadi plus x. Gitu ya. Ya, terus 1 pindah ke sana jadi min 1. Jadinya ini 3x sama dengan min 5. Berarti x-nya berapa Pak? Nah, pindah ruas dari perkalian, kalau pindah jadi pembagian. Jadi ketemunya adalah 3 dan min 5 per 3.
Jadi cuma seperti itu. Jadi kalau ketemu dua tanda mutlak persamaan yang satu tuh yang kiri sama kanan ada tanda mutlaknya, definisikan salah satu. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa buktikan kok ini. Pak, kalau yang didefinisikan depan apakah sama? Nanti sama aja. Bisa kalian buktikan nanti ya. Atau saya akan buktikan satu aja yang depan ya. Jadi misalkan yang didefinisikan itu yang sini. Definisi positifnya ya. Jadi yang kita definisikan adalah yang 2x plus 1 sama dengan x plus 4. Yang akan kita definisikan yang ini. Jadi ada dua definisi, yang positif itu tetap 2x plus 1, yang negatif jadinya min dalam kurung 2x plus 1 atau ketemunya min 2x min 1. Nah, oke, kita coba selesaikan pakai definisi yang positif saja. Berarti yang positif kan kita tulis 2x plus 1 tetap ya sama dengan, nah x plus 4 nya nggak perlu didefinisikan, kan yang mau didefinisikan yang depan ya. Nah ini nanti ketemunya tetap sama, pindah ke sana, satunya juga pindah ke sana. Jadi 2x min x sama dengan 4 min 1. Ketemunya x sama dengan 3. Udah, sama lah ya. Sama. Jadi mau yang depan ataupun yang belakang itu sama aja. Gitu ya. Jadi cara menyelesaikan untuk bentuk yang ini tuh seperti itu. Gimana? Perlu contoh lagi? Atau nggak perlu? Kalau misalkan akan saya kasih satu contoh lagi ya, yang tadi ya, yang ruas kanan dan ruas kiri ya. Contoh, misalkan 2x plus 5 ini sama dengan 2 min 2x. Nah, 2 min x aja. Oke, 2 min x. Oke, maka kalau bentuk seperti ini tadi gimana? Kalian bisa mendefinisikan salah satu, pilih yang sini, yang depan ataupun yang belakang sama aja. Misalnya saya pilih yang sini aja, yang mau saya definisikan. Karena ada dua definisi ya, positif sama negatif. Ya tahu untuk menyelesaikannya. Nah, nanti kalau yang positif ini kan ditulis positif. Kalau yang negatif ini diminkan semua. Nah, biar mudah daripada ngerjainnya di sini, kalian tulis dulu aja definisi yang belakang ini. Yang positif berarti 2 min x, yang negatif berarti ketemunya adalah, berarti yang ketemu yang negatif kan diminkan, berarti min 2 min x, atau ketemunya min 2 plus x. Berarti ini ya, sama ini definisinya yang saya hijau-hijau ini. Nah, jadi kalau kalian mau definisikan langsung di sini enggak masalah. Oke, kita masuk yang definisi positif, yang depan tetap ya sama dengan nih yang positif tadi 2 min x. Nah, berarti ya sesama x dikumpulkan, karena min pindah jadi plus, 5 pindah ke sana jadi min 5. Berarti ketemunya 3x sama dengan min 3, atau x nya ketemunya min 3 per 3, atau ketemunya 1. Ketemunya udah, maaf ini kok miring ya, ketemunya udah min 1. Yang negatif gimana? Sama, berarti 2x plus 5 sama dengan, nah ini tadi yang negatif toh, nah ini jadi min 2 plus x, berarti x nya kumpul sana jadi min, 5 nya kumpul sana jadi min juga, karena tadinya positif ya. Nah, min 2 nya tetap di sini, biarkan aja depan di depan gitu. Jadinya x, 2x min x kan x ya, jadi ada 2x dikurangi 1x maka x. Ini harusnya udah bisa ya, lancar ya, min 7. Jadi ada 2 ya, HP nya itu ada 2 himpunan penyelesaiannya, yaitu ini pura-pura awal ya, min 7 dan min 1. Ini seperti ini. Nah, detik satu ini. Oke, itu. Oke, lanjut contoh soal yang lain. Pokoknya dengerin aja contohnya, nanti soal-soalnya juga hampir sama kayak contoh. Contoh yang lain. Pak, kalau ada ketemu soal bentuknya seperti ini nih. Misalnya ada A dalam kurung bx plus d plus minus c, di sini bisa plus minus ya, sama dengan bentuknya rumit banget. Gimana ini? Jadi ini angka nih, variabel-variabelnya ini 1, 2, 3, 4. Ini angka, ini konstanta ya, ini konstanta ya. Kali ini konstanta. Konstanta itu angka maksudnya, angka juga di sini ya, 5. Berarti ada bentuknya seperti ini tuh caranya gimana Pak? Atau gampangnya gini, kalau dalam bilangan ya, kalau dalam bilangan aja. Contoh misalnya 2x min 1 mutlak ya, dikurangi 3 sama dengan 5. Nih bentuknya seperti ini, gimana Pak cara menyelesaikannya? Mana yang harus di dulu? Ini ya,
tanda mutlak itu bisa kalian definisikan ketika apa toh? Tadi loh pas awal tadi. Ketika dia bentuknya cuma seperti ini, nggak ada yang nempel, nggak ada depannya, nggak ada belakangnya, nggak ada. Berarti kalau kalian mau mendefinisikan sesuatu itu kembalikan ke bentuk awalnya. Jangan di sini. Jangan ujuk-ujuk limanya nanti diganti positif sama negatif, nggak bisa. Berarti semua yang menempel pada tanda mutlak itu harus dilepaskan dulu, harus dihilangkan. Nah, caranya gimana? Kita hilangkan terlebih dahulu. Kalau bentuk seperti ini, mana yang harus dihilangkan terlebih dahulu? Maka yang harus dihilangkan terlebih dahulu ini. Kenapa? Karena kalau plus minus itu kan masih bisa dipindah. Kalau dua, ya, kalau duanya ini nanti harus pindah itu nggak boleh. Harus nanti semua dibagi dua kan biar hilang. Maka yang harus kalian pindah dulu min 3-nya ini. Ya, jadi minnya pindah ke sana. Jadi 2x min 1, min 3 pindah ke sana jadi plus 3. Jadinya 2x min 1, 8. Nah, kalau sudah barulah kita hilangkan apa? Hilangkan 2-nya ini. Caranya gimana? Semua ruas dibagi dengan 2. Nah, atau gampangnya 2-nya ini pindah hasilnya. Jadi tanda mutlak itu hampir sama kayak kurung, cuma dia itu artinya mutlak gitu loh. Jadi sama aja kayak perkalian. Jadi kalau dia pindah ini kan sama 2 kali ya. 2 kali x min 1. Atau semua ruas dibagi dengan 2. Kenapa toh? Biar 2-nya ini hilang. Kalau ininya hilang kan dibagi 2 kan nanti jadinya gini, ini hilang kan sama ini. Yang ini nanti juga dibagi 2. Jadi ketemunya tinggal x min 1 sama dengan ini juga dibagi 2. Barulah di sini kalian nanti definisikan. X min 1 itu sama dengan 4. Nah, ini definisinya ada 2, positif sama negatif. Itu silahkan kalian nanti kerjakan. Jadi kayak gitu. Dan materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan pertama mungkin ini dulu ya. Jadi kalian bisa mendefinisikan, tahu definisi nilai mutlak, tahu cara menyelesaikan nilai mutlak menggunakan definisi. Karena definisi ini mudah nih. Beda hal nanti kalau kita pakai kuadrat kedua ruas. Kuadrat kedua ruas itu berarti nanti ruas kiri sama ruas kanan itu kita kuadratkan. Kalau nemu persamaan kuadrat maka kalian harus bisa memfaktorkan dan yang lain-lain. Makanya yang saya ajarkan yang ini dulu. Silahkan kalian terpahami, cermati. Kalau kurang latihan soalnya bisa klik video nilai mutlak juga yang ada di yang telah saya upload sebelumnya. Oke. Oke, kalian tadi sudah mempelajari tentang definisi nilai mutlak, persamaan nilai mutlak menggunakan definisi. Ingat ya, definisinya ada definisi positif dan definisi negatif. Yang cukup kalian definisikan itu yang belakang atau salah satu ruas saja. Kalau ada yang depan, yang belakang nggak usah. Gitu ya. Oke, sebenarnya ada yang terlewat ya. Ini tadi belum saya berikan yaitu tentang sifat nilai mutlak. Karena pemakaiannya sebenarnya pas di soal aja sih itu. Jadi mungkin akan saya beri beberapa sifat nilai mutlak. Maaf ya tulisan saya agak maksudnya harus menyesuaikan diri lagi karena lama banget nggak bikin video. Jadi seperti itu ya. Sifat nilai mutlak yang pertama, kalau kalian ketemu mutlak A dikali mutlak B itu sama dengan mutlak AB atau dikalikan. Sama halnya dengan pembagian, kalau kalian ketemu mutlak A dibagi mutlak B itu akan sama dengan mutlak A per B di semuanya. Gitu ya. Terus apalagi ya sifatnya ya yang perlu kalian tahu, mungkin ada beberapa. Selain itu ini mungkin ini. Mutlak X dikurangi mutlak Y itu akan sama dengan mutlak X dikurangi mutlak Y. Terus di nilai mutlak itu juga berlaku sifat komutatif. Komutatif itu dibolak-balik nggak apa-apa. Kalau dalam operasi biasa A min B itu sama dengan B min A. Nah itu namanya komutatif nih. Nah kalau gini plus ya, maaf bukan min. Kalau min itu nggak ada komutatif. Nih ini namanya komutatif. Ini juga ada nanti, jadi mutlak A ditambah mutlak B ini akan sama dengan mutlak B ditambah mutlak A. Nah, nggak cuma penjumlahannya, pengurangan pun juga sama nanti. Di sini juga berlaku. Jadi pengurangan juga berlaku sifat komutatif. Coba aja. Jadi kalau pengurangan biasa itu kan A min B itu tidak akan sama dengan B min A. Tapi kalau ada mutlaknya jadinya sama. Misalkan nih 3 min 2 apa sama dengan 2 min 3. Ini kan 1, ini min 1, maka tidak sama. Beda kalau pakai mutlak, 3 min 2 sama dengan 2 min 3. Ini mutlak 1, yang ini mutlak min 1, ketemunya 1, sama. Nih. Terus ada lagi beberapa sifat yang perlu kalian tahu bahwa apa ya yang perlu ya?
Bentar, saya cari kamu dulu. Udah sih cuma itu, kalau dalam persamaan nggak begitu banyak. Nanti mungkin kalau udah masuk ke pertidaksamaan itu lumayan. Nanti ada beberapa sifat-sifat nilai mutlak yang perlu kalian ketahui. Oke, itu saja mungkin ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pada video pembelajaran kali ini. Mohon maaf kalau tulisannya masih adaptasi ya, jadi saya lama banget nggak nulis lagi di pen ya. Itu kan video saya juga bikinnya udah setahun yang lalu pas pandemi awal-awal itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan atau bingung bisa lihat 2 video tentang nilai mutlak juga. Kalau masih bingung lagi nanti bisa jabri ataupun komentar ataupun tanya di grup ruang belajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.